Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Ali Ozora. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi algoritma bubble sort. Jadi mari kita lihat penjelasan video berikut ini. Baik, kita akan membahas tentang materi algoritma bubble sort. Pengurutan merupakan proses dasar yang ada dalam algoritma dan struktur data. Terdapat banyak algoritma pengurutan yang sering kita gunakan. Namun pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dasar algoritma bubble sort. Algoritma ini merupakan algoritma pengurutan sederhana dan biasanya dipelajari sebagai pokok bahasan seputar pengurutan. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itu dinamakan bubble yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau disebut dengan descending. Begitupun sebaliknya, algoritma yang mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar disebut dengan ascending. Jadi secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Baik, sebelum kita membuat codingannya, terlebih dahulu kita membuat psikotnya. Psikot adalah sebuah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara yang bebas, yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Psikot berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, hampir sama dengan algoritma, hanya saja bentuknya sedikit berbeda dari algoritma. Psikot merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman yang tertentu. Jadi, psikot digunakan untuk menggambarkan logika urut-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya. Jadi mari kita buat contoh psikot dari bubble sort. Nah, jadi ini contoh dari psikot bubble sort. Yang pertama itu kita deklarasikan, yakni variabel I adalah tipe data integer, variabel A adalah tipe data untuk integer, variabel J untuk tipe data integer, kemudian variabel N untuk tipe data integer. Kemudian variabel A adalah array dari angka 0 sampai N kurang 1. Jadi langkah kedua yaitu kita deskripsikan. Pertama itu begini untuk mulai, for I, kemudian 0 sampai N kurang 2. Kemudian untuk for J 0 sampai dengan N kurang 2 dikurang 1. Nah, di sini if jika array dari variabel J tambah 1 lebih kecil variabel A, maka akan ditukar atau swap dari A dan A dari variabel J tambah 1. Kemudian langkah terakhir itu if, for, dan for. Jadi psikot ini menggunakan looping for bertingkat, di mana akan ditukar atau swap antara A variabel J dan A variabel J tambah 1, dan kata lain array yang bersebelahan. Jadi itulah psikot dari bubble sort ini. Setelah melakukan psikot, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat logaritma, yaitu logaritma adalah sebuah software bahasa pemrograman pemula yang didasarkan pada diagram alur sederhana. Jadi itulah tambahan dari setelah melakukan psikot akan melakukan logaritma. Jadi mari kita buat codingan bubble sort menggunakan aplikasi NetBeans. Simak video berikut ini. Baik, langkah pertama kita buka aplikasi NetBeans.
muncul seperti ini. Kita buat file, lalu kita klik new project. Nah, di sini akan muncul kategori dan project. Jadi kategorinya itu Java dan nama atau projectnya itu Java application. Kemudian klik next. Nah, di sini akan muncul project name atau nama project yang akan kita buat. Jadi nama project kali ini adalah pengurutan data. Pengurutan data. Nah, di sini kita hilangkan centangnya. Kemudian klik finish. Tunggu. Nah, akan muncul di sini tadi nama projectnya itu pengurutan data. Lalu kita buatkan projectnya, itu klik kanan, kemudian pilih new, lalu Java project. Nah, kita masukkan nama projectnya, yaitu Bubble Sort. Oke, kita klik finish. Nah, akan muncul di sini shortcutnya yaitu Bubble Sort. Kemudian kita tambahkan lagi, pilih new Java class, kita masukkan kelasnya, yaitu sama seperti tadi, kita masukkan Bubble Sort. Bubble Sort. Oke, kemudian klik finish. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita hapus dulu kolom komentarnya supaya lebih rapi. Hapus ini juga. Nah, sudah. Dan seperti ini tampilannya. Jadi kita masukkan codingan atau short kodenya. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu metode main. Kita ketikkan masuk public atau bisa juga dengan PSPM, kemudian kita tab. Nah, kemudian kita masukkan tipe data integer yang bervariabel A. Kita masukkan nilai yang teracak, yaitu kita masukkan 5, 3, 4, 1, 2 dan 6. Jadi ada 6 angka yang kita masukkan yang teracak. Kemudian kita masukkan sistem outprint atau sort yang berfungsi untuk menampilkan output ke monitor. Jadi yang akan muncul di monitor yaitu nilai sebelum disorting. Nah, ini sebelum disorting ya. Kemudian kita gunakan for yaitu pengulangan. Jadi di sini integernya itu gunakan x. Nah, kita hapus yang 10, kemudian masukkan a titik length atau panjang dari variabel A di atas tadi. Kemudian kita sort lagi untuk menampilkan output ke monitor. Nah, di sini masukkan variabel dari A dari, kemudian ini integer dari X juga. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan lagi sort atau sistem outprint. Nah, kita hilangkan. Baik, kemudian sort lagi. Jadi nilai yang akan muncul di monitor nilai setelah disorting. Kan di atas adalah sebelum disorting, kemudian kita masukkan lagi nilai setelah disorting. Kemudian masukkan lagi for atau pengulangan, di mana integernya itu adalah i sama dengan 0, dimulai dari 0. Nah, ini kita hapus ya, kita hapus. Kemudian masukkan a titik length. Nah, di atas seperti yang di atas dikurang 1. Jadi akan mengulangi dari panjang ini dikurang 1, di mana i lebih
besar sama dengan 0. Nah, ini juga dihapus, diganti dengan i minus minus. Kemudian kita masukkan lagi pengulangan, yaitu integer j, dimana kita hapus lagi ini yang 10 angkanya, kita masukkan integer i atau variabel i. Oke. Nah, lalu kita masukkan if atau pengandaian jika a dari variabel a di atas tadi, kemudian gabungan dengan nilai dari pengulangan dari integer j. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian lebih kecil dari variabel a, dimana pengulangannya itu diambil dari integer j ditambah 1. Nah, jangan lupa buka dengan kurung kurawal. Kemudian masukkan lagi tipe data baru, yaitu integer yang bervariabel namanya itu temp, sama dengan variabel a. Kemudian kita masukkan dalam kurung itu pengulangan dari integer j ditambah 1. Nah, jangan lupa titik koma, kemudian masukkan lagi variabel a, dimana pengulangannya itu j ditambah 1. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian sama dengan variabel a, kemudian dimana pengulangannya itu masih sama, yaitu j. Nah, a sama dengan temp, kemudian titik koma. Nah, ini bagian kurung kurawalnya juga, pembuka dan penutupnya harus diperhatikan baik-baik karena biasa akan codingannya error jika salah penempatan. Nah, kita masukkan lagi for integer x, dimana kita hapus 10 a titik length seperti biasa yang di atas tadi, a titik length. Kemudian kita input lagi ke monitor system out print. Nah, lalu kita masukkan variabel a di atas dengan kode itu plus a, dimana pengulangannya itu integer x. Kemudian kita run file. Nah, akan muncul, nah ini nih nilai setelah disorting 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan tadi itu dimulai dari 5, 3, 4, 1, 2, 6. Nah, seperti itu. Mari kita lihat di atasnya ya. Nilai sebelum disorting dan nilai setelah disorting berbeda. Di atas teracak, kemudian di bawah itu sudah berurut dari nilai terbesar ke terkecil, disebut dengan descending karena tugas kalian adalah descending. Nah, kita lihat karena tadi belum berurutan, maka kita coba supaya kan tidak memanjang ke bawah, tidak bentuk vertikal, kita coba dulu untuk horizontal. Oh, masih sama, masih ada yang keliru di sini tentang sistem outprint, dimana kita harus cari. Nah, kita coba yang ini, hapus ln nya, ini len untuk membuat tampilannya itu vertikal ke bawah. Nah, ini sudah horizontal, dimana nilai sebelum disorting 5, 3, 4, 1, 2, 6 dan nilai setelah disorting 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi masih tersambung ya, masih tersambung di sini. Kita ubah dulu, cari dulu mana yang salah ya. Nah, mungkin di sini coba ini juga, sini harus teliti mencari supaya tampilannya lebih
gampang dibaca ketika di run. Coba kita run file. Nah, sudah mulai ada spasi dari nilai sebelum disorting, kemudian di enter. Nah, nilainya 554126. Nah, setelah disorting 654321. Inilah disebut dengan descending, nilai yang terbesar ke terkecil. Nah, oke. Jadi bubble sort ini akan mengurutkan data yang ada di sebelahnya, yaitu pertukaran yang ada di sebelahnya. Jadi 534126 akan berpindah 53 itu sudah cocok urutannya karena descending, kemudian akan berurut dari 34 kemudian akan ditukar. Nah, ini kita coba lihat angka yang kita masukkan tadi 534126. Ini sudah teracak, tapi setelah di run tadi sudah mulai nilai setelah disorting. Nah, jadi kita lihat ke bawah dulu ya, lihat ini hasil dari run file. Nah, jadi sampai di sini dulu contoh materi codingan dari bubble sort. Sampai berjumpa lagi di channel Ali Ozora. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.